Tuan Pavilion, mohon berikan hamba pahala 6 yang. Pan Zhong bersujud sambil menopang dirinya di tanah dengan tangannya. Tanpa menunggu Lu You berbicara, Yuan Er kecil berkata dengan tidak sabar, "Bagaimana kau bisa merepotkan tuanku dengan masalah sepele seperti itu? Ah? Kau bisa mencari sendiri teknik rusa ini di perpustakaan Pavilion Barat," kata Xiao Yuan Er. Pan Zhong tampak malu. Bisakah buku rahasia sepenting itu ditangani dengan begitu saja? Lu You tidak menyangkalnya dan melambaikan tangannya. Ji Tiandao menjara banyak buku pedoman kultivasi dari sekte-sekte terkenal dan saleh di dunia. Jika Anda menaruh semuanya di tangan Anda, dapatkah Anda memegangnya? Setelah Pan Zhong pergi, Lu You sedang berpikir tentang cara membawa Zhao Yu kembali. Dari informasi yang kita miliki saat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pertama, Zhao Yu kemungkinan besar dipaksa menjadi orang suci. Kedua, dia akan menjadi korban upacara tersebut. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pada saat inilah, Ming Xian melangkah ke pavilion surga iblis. Melihat ekspresi tenang Lu You, dia tampak sedang memikirkan sesuatu. "Guru, saya punya sesuatu untuk dilaporkan." Menjelaskan, "Ini surat dari pengkhianat si Wuya. Silakan lihat, Tuan." Ming Xian menyerahkan surat itu dengan kedua tangannya dengan hormat. Saudara ketujuh? Sejak saudara ketujuh meninggalkan Gunung Jinting, dia jarang bertanya tentang urusan pavilion surga iblis. Lagi pula, dia jelas-jelas pengkhianat pavilion surga iblis. Butuh keberanian besar baginya untuk mengirim surat seperti itu ke sini. Lu You mengambil Feishu dan meliriknya. Benar-benar kebetulan, konten di Feishu persis tentang Zhao Yue. "Tuan, apa isi buku terbang itu?" tanya Xiao Yuan Er dengan cemas. Setelah Lu You selesai membacanya, dengan mengangkat tangannya secara santai, buku terbang itu perlahan mendarat di atas meja. Lu You mengerutkan kening. Ming Xian dengan hati-hati mengambil buku terbang itu, melihatnya, dan menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, ia mengerutkan kening dan menganalisis. Saudara ketujuh tidak punya motif untuk menyebarkan informasi palsu. "Tuan, jika berita itu benar, maka suster muda Zhao Yue kemungkinan besar akan celaka." Lu You melirik Ming Xian dengan tenang dan berkata, "Menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Meskipun alur pemikiran Ming Xian sangat unik, terkadang beberapa idenya layak untuk dirujuk. Ming Xian berpikir sejenak dan berkata, "Ketika burung sniper dan kerang bertengkar, nelayanlah yang diuntungkan. Jika mereka menginginkan perdamaian, kita bisa menebar perselisihan. Api dan air tak pernah hidup berdampingan, jadi ini mudah dilakukan." Setelah mengatakan ini, Ming Xian membungkuk lagi dan berkata, "Guru, ini masalah kecil, jadi mohon jangan ganggu saya secara pribadi. Saya bersedia bertanggung jawab dan pasti akan menangani masalah ini dengan baik dan membawa Suster Junior Zhao Yue kembali. Sekarang, Guru, haruskah saya diizinkan keluar?" Dia menundukkan kepalanya, menunggu jawaban tuannya. Lu You melambaikan tangannya dan berkata, "Guru akan menghukummu dengan membuatmu merenungkan kesalahanmu di dalam gua selama 3 hari. Rutinitas yang salah? Ding, disiplinkan Ming Xian dan dapatkan 100 poin prestasi." Dia sedikit bingung, berpikir tentang betapa rajin dan berperilaku baiknya saya selama ini. Dia melakukan apapun yang diperintahkan, dia bertarung dimanapun diperintahkan, dia pandai menyerbu medan perang, dia pandai menyanjung, dan dia berprestasi. Bisakah dia dihukum karena ini? Akan tetapi, bagaimana mungkin dia berani membantah perkataan tuannya? Ming Xian membungkuk dan berkata, "Murid menerima hukuman." Dia sangat jujur dan patuh. Dia berbalik dan pergi ke gua si Guo. Mengapa menghukumnya? Karena Lu You melihat bahwa kesetiaan Ming Xian berfluktuasi. Fluktuasinya tidak besar, sekitar 70, tetapi kurang dari 80, jadi hati kecilnya yang gelisah tidak jujur. Yuan Er kecil tampak bingung dan ikut mengambil buku terbang untuk melihatnya. Setelah membacanya, dia menggaruk kepalanya, seolah tidak mengerti. Dia hanya bergumam, "Buku terbang itu mengatakan ini bukan jebakan? Apakah ini sengaja memaksa kakak kelima untuk melampiaskan amarahnya?" Lu You mengabaikan Xiao Yuan Er. Dia berkata dengan tenang, "Ikuti aku ke altar suci."
Ketika Xiao Yuan Air mendengar mereka akan keluar, dia mengedipkan mata besarnya dengan gembira dan berkata, Tuan, apakah kita akan keluar? Dasar berisik. Lu Yo berjalan keluar. Keduanya sampai di luar pavilion surga iblis. Berhenti. Lu Yo menatap langit. Hari sudah siang dan cuacanya bagus. Seharusnya ia bisa sampai di Yuzhou sebelum matahari terbenam. Dia perlu tiba di Runan, Yuzhou terlebih dahulu dan membuat beberapa persiapan. Tanpa kartu pengalaman puncak, aku harus menggunakan otakku jika ingin membawa kembali murid jahat Zhao Yue. Ia melirik pakaian Xiao Yuan Air. Ini adalah pakaian yang dikenakannya saat pergi ke kantor pos untuk menanyakan kabar. Untungnya, pakaian itu tidak terlalu mencolok. Tuan, apakah Anda ingin memberitahu saudara-saudara kita? Kata Xiao Yuan Air. Tak perlu. Tidak perlu melakukan hal sejauh itu. Gunung Jinting dilindungi oleh penghalang dan relatif aman. Murid-murid itu semuanya sangat licik, jadi tidak akan terjadi apa-apa kepada mereka. Lu Yo memikirkan tunggangan barunya, Bei An, dan sudah waktunya untuk bertemu dengannya. Bei pada dasarnya sudah mengenalnya, tetapi dia belum mencoba Bei An ini. Jadi Lu Yo melambaikan tangannya. Suatu energi aneh muncul di langit yang awalnya berwarna biru. Baide. Xiao Yuan Air menatap langit dengan bingung. Dia langsung merasa bahwa ini adalah tunggangan legendaris. Di dunia yang luas ini, ada banyak area tak dikenal yang tak bisa dijelajahi manusia. Ada binatang buas yang mengerikan di mana-mana, tetapi hanya sedikit yang bisa ditangkap untuk ditunggangi. Akhirnya, sebuah bayangan dengan penampilan keren, menyerupai harimau dan memancarkan keagungan terbang mendekat. Aduh! Yuan Air kecil mundur selangkah karena takut, bersembunyi di samping Lu Yo, bergumam, Bai sudah berubah? Bai agak mirip antelop, sementara Beian tampak seperti harimau. Yang satu tampak beruntung dan lembut, sementara yang lain tampak garang dan agung. Hal ini benar-benar membuat Xiao Yuan Air takut. Beian jatuh ke tanah dan berbaring di istana. Ia menyingkirkan penampilannya yang megah dan menunjukkan kesetiaannya kepada tuannya. Lu Yo juga sedikit terkejut. Dari perspektif ini, Beian tampaknya masih memiliki beberapa kemampuan ofensif. Ayo pergi. Lu Yo melambaikan tangannya. Yuan Air kecil melangkah pelan-pelan dan berkata, Tuan, bisakah Tuan tidak duduk di atasnya? Seram sekali. Tidak seseram kamu. Jangan takut. Lu Yo sudah berjalan mendekat. Beian benar-benar merendahkan tubuhnya, menempel sepenuhnya ke tanah. Melihat ini, Xiao Yuan Air memberanikan diri dan berjalan mendekat. Coba lihat, merayu. Beian mengeluarkan suara pelan. Yuan Air kecil tidak takut. Sebaliknya, dia ketakutan dan melompat cepat. Guru, ini sangat ganas bagiku. Lu Yo melambaikan tangannya dengan santai. Beian melangkah ke udara dan menghilang di angkasa dalam sekejap mata. Yang tidak diduga Lu Yo adalah Beian secepat Bai De. Jika ada perbedaan antara keduanya, Beian cukup agresif, tetapi tentu saja, ia bukan tandingan kultivator yang sangat kuat. Selain itu, ia kurang cerdas dibandingkan manusia. Bai De tidak agresif, tetapi kelebihannya adalah ia nyaman dan stabil saat terbang. Setengah hari kemudian, Beian perlahan mendarat di dekat Runan, Yuzhou. Melihat tidak ada orang di sekitar, Xiao Yuan Air berkata sambil tersenyum, Murid ini tahu apa yang guru maksud. Kita tidak boleh menarik perhatian. Lu Yo mengangguk. Ia berkata, Runan tidak jauh dari ibu kota ilahi. Ibu kota ilahi adalah tempat berkumpulnya semua praktisi di dunia. Di sanalah banyak bakat terpendam berada. Kita harus tetap rendah hati dalam perjalanan ini. Murid mengerti. Yuan Air kecil mengedipkan mata besarnya dan bertanya, Guru, apakah kita masih akan pergi ke ibu kota ilahi untuk bermain? Lu Yo membenturkan kepalanya, mengelus jenggotnya dan berkata, Tidak. Oh? Yuan Air kecil menyentuh kepalanya yang terbentur dan bergumam. Memasuki kota Runan. Sifat suka bermain Yuan Air kecil pun menyala. Lu Yo berulang kali memerintahkan Xiao Yuan Air untuk tidak menggunakan kekerasan, jadi mereka relatif aman di sepanjang jalan. Kakek, ada penginapan di depan. Kita menginap di sana dulu. Baiklah, Lu Yo menjawab dengan tenang.
Keduanya baru saja tiba di pintu. Kerumunan praktisi yang padat melayang di langit menyebabkan orang-orang di jalan mendongak dan berseru kaget. Sekelompok praktisi berjubah hitam mengelilingi kereta terbang besar dan melayang ke segala arah. Kereta terbang iblis. Itu bendera sekte iblis. Jangan khawatir, perselisihan di dunia kultivasi tidak akan memengaruhi orang biasa. Kapan aku bisa menjadi seorang kultivator yang kuat dan memiliki kereta terbang seperti ini? Dengarkan diskusi seputar. Yuan Air kecil tidak menganggapnya serius. Ia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain dan bergumam, "Apa hebatnya? Kakekku punya domba sebagai tunggangannya." Seorang lelaki setengah baya di dekatnya bercanda berkata, "Gadis kecil, apakah domba-dombamu dapat menggendongmu?" HMPH tidak hanya bisa dibawa, ia juga bisa terbang keluar dari api besar dalam waktu setengah hari, kata Xiao Yuan Air. "Hancurkan saja." "Kau tidak percaya?" Xiao Yuan Air mengerutkan kening. Lelaki itu berkata dengan acuh tak acuh, "Gadis kecil, apakah menurutmu aku akan mempercayainya?" "Saya kira demikian." Kriuk, krisuk. Gerakan pergelangan tangan menimbulkan suara yang nyaring. Setelah kereta langit lewat, lingkungan sekitar kembali tenang. Lu Yo agak bingung. Ia tidak menyangka seorang tokoh besar akan datang ke Runan. Mungkinkah sekte Mosha menyimpan dendam terhadap Zuo Shinchan atas kejadian ini? Dengan formasi dan postur seperti ini, jelaslah bahwa dia pastilah seorang ahli di alam kesengsaraan jiwa. Kalau bukan pemimpin sekte Mosha, siapa lagi? Sudahlah, tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Lu Yo berbalik dan berkata, "Yuan Air, aku datang, kakek." Yuan Air kecil menepalkan tangan kecilnya dan berlari menghampiri. "Hei, kakek, aku di sini." Yuan Air kecil langsung berlari ke penginapan dan berkata kepada pemilik penginapan, "Hei, pemilik penginapan, aku ingin kamar terbaik. Aku ingin menginap di sini." Penjaga toko berkata dengan sopan, "Maaf, Pak, kamar kami sudah penuh. Ini perayaan 3 tahunan altar, jadi banyak tamu yang menginap di hotel. Saya harap Anda bisa mengerti." "Tidak?" Xiao Yuan Air menggaruk kepalanya dengan bingung. "Maaf, silakan cari di tempat lain." "Baiklah." Xiao Yuan Air hendak berbalik. Pada saat ini, embusan angin sepo-sepo bertiup masuk, menyebar ke segala arah, lalu berputar dan menghilang dalam sekejap. Penjaga toko, Xiao Yuan Air, dan Lu Yo, yang baru saja masuk, menoleh. Seorang pria memegang 2 pedang indah berjalan masuk, dengan sikap yang mengesankan. Penjaga toko berkata dengan gembira, "Seorang kultivator dari alam pengadilan ilahi, Tuan?" Mata pria itu sedikit terpejam, ekspresinya tenang, wajahnya dipenuhi kebanggaan yang mulia. Ia berkata, "Bos, tolong beri saya kamar." Tuan, suatu kehormatan Anda berkunjung. Kami punya 2 kamar nomor 1 yang tersedia. Saya harap Anda berkenan menggunakannya." Suara penjaga toko meninggi begitu tinggi hingga terdengar dari luar toko. Pria itu berkata dengan tenang, "3 adalah yang terbaik." "Itu sama sekali bukan masalah," kata penjaga toko itu dengan gembira. 2 orang pelayan berlari menghampiri dengan ekspresi menjilat di wajah mereka. "Silakan beristirahat, Tuan. Kamar akan segera siap." Mendengar ini, Xiao Yuan Air langsung kesal dan berkata dengan marah, "Pak Tua, bukankah tadi kau bilang restorannya penuh? Kok bisa-bisanya dia begitu?" "Jangan kasar. Orang ini seorang kultivator dengan 8 meridian terbuka di Laut Brahma. Tamu lain sebaiknya mundur." Jika ditempatkan pada waktu normal, Xiao Yuan Air sudah terkena serangan. Tapi ini kota Runan, dan guru telah memberitahu kita untuk tidak mencolok. Kamu nggak butuh 2 kamar. Kamu sendirian. Xiao Yuan Air menunjuk pria itu. "Gadis kecil, kamu..." Pria itu mengangkat tangannya. Dia menyela perkataan penjaga toko itu. Suaranya tidak tergesa-gesa maupun lambat, tenang dan lembut. "Saya akan menjawab Anda." Ia mengangkat kedua pedang di tangannya dan berkata dengan tenang, "Pedang-pedangku telah menemaniku dalam pertempuran selama bertahun-tahun, melewati hidup dan mati. Aku menganggap mereka sebagai saudara terbaikku." Lu Yo kebingungan, tetapi di permukaan dia tetap tenang.
Tapi tak disangka, Xiao Yuan menyentuh dagunya dan berkata, "Oke, kita hanya butuh 2 kamar. Di dalam koper saya terdapat abu rekan saya yang telah meninggal. Meskipun beliau gugur di medan perang, semangatnya yang tak tergoyahkan telah sangat menginspirasi saya. Beliau akan selalu hidup di hati saya dan harus diperlakukan seperti itu. Pedangku telah menemaniku dalam pertempuran selama bertahun-tahun, dan aku telah membunuh banyak musuh. Seharusnya aku punya kamar tambahan. Tapi karena aku tak pernah meninggalkan pedangku, 2 kamar saja sudah cukup." Pria itu mengakhiri. Lu Yo tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya dia kebingungan. Ada orang-orang neurotik di dunia, tapi yang tidak saya duga adalah Yuan kecil menyentuh dagunya, tampak berpikir, lalu mengangguk setuju. "Baiklah, kita butuh 2. Tuan, mohon maafkan saya." Melihat Tuan dari alam pengadilan ilahi itu tidak marah, penjaga toko menjadi jauh lebih ramah dan sopan. Lu Yo berkata dengan tenang, "Tunggu." Pria itu dan pemilik toko terkejut dan menoleh ke arah Lu Yo. Pria tua lemah yang terjatuh hanya dengan satu dorongan. "Apakah ada yang salah, orang tua?" tanya penjaga toko dengan ragu. "Kamar kelas atas." "Tapi, Tuan..." Lu Yo melambaikan tangannya. "Yuan." Begitu kata-kata itu terucap, Xiao Yuan mengerti gerakan sang guru, dan kedelapan penjuru tubuh pun keluar, mengepung dan memulihkan layar energi yang terbuka. Bang! Ki yang seharusnya ditarik kembali tiba-tiba tersebar, membentuk riak melingkar dengan Xiao Yuan sebagai pusatnya. Rumah, meja, tangga, semuanya berguncang. Jika badai lebih dahsyat, penginapan ini mungkin sudah dihancurkan. "Ya Tan, pengadilan ilahi." Si penjaga toko gemetar. Jantung berdebar, kaki gemetar. Ada banyak orang besar saat ini. Saya sempat bingung bagaimana mengungkapkannya. Rasanya ingin menangis karena telah menyinggung bos. Sebelum pemilik toko sempat meminta maaf, sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata pria itu, tetapi dia segera menenangkan diri. "Saudaraku, semasa hidupnya, ia menghormati mereka yang berkuasa dan bercita-cita menjadi kultivator hebat di alam kesengsaraan jiwa. Apapun yang ia hormati, aku juga hormati," kata pria itu dengan tenang. "Aku dan saudaraku berbagi kamar, dan kamar satunya untuk Tuan Yu." Penjaga toko mendengar ini, sangat gembira. Itu bagus, itu bagus." Dia segera meminta pelayan untuk naik ke atas untuk membersihkan ruangan. Lu Yo menggelengkan kepalanya. "Tidak cukup." "Ah? Saya butuh 2 kamar."